diinfokan bahwa Piranha Feeding akan segera dimulai pada pukul 10 pagi di Restoran Aquarium Lodi Barat. Dias, halo Dias, mana Alea ya? Ade, halo Ade. Ade naik apa? Lihat apa ini? Kok ada lemas? Oke, ayah. Ini piranhanya mau makan. Nek, gede banget. Pohon. Iya, kita ada burung hantu. Udah ada burung hantu deh. Jadi burung hantu merupakan salah satu nokturnal atau aktif pada malam hari. Mereka ini biasanya memangsa pengerat kecil seperti tikus dan bisa memutar kepalanya 135 derajat ke arah yang berbeda. Nah, kalau yang sebelah kanan ini babi rusa yang jantan ya, bisa dilihat taring di bagian hidungnya. Nah, babi rusa ini merupakan satwa endemik yang berasal dari Sulawesi. Nah, kalau di sebelah kanan kita punya anoa. Jadi anoa ini merupakan kerbau terkecil di dunia. Ya, berasal dari Sulawesi juga ya. Biasa ditemukan di daerah hutan hujan di Sulawesi. Mamalia darat terbesar di sebelah kanan. Jadi ini gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan gajah terkecil kedua di dunia setelah gajah pygmy dari Kalimantan. Dan gajah yang terbesar adalah gajah Afrika yang ukurannya itu 2 kali lipat lebih besar dari gajah Sumatera. Nah, untuk bobot gajah sendiri bisa mencapai 4 ton. Nah, masa kehamilan gajah yaitu selama 22 bulan atau setara 2 tahun. Dan hanya melahirkan seekor anak saja dalam satu masa kehamilan. Iya, ada gajah. Ya, sekarang kita memasuki wilayah Pulau Jawa. Di sebelah kiri yang ukurannya besar kita punya banteng Jawa. Jadi banteng Jawa ini sekarang sudah didomestikasikan untuk pertanian dan peternakan. Ya, dan sekarang lebih dikenal sebagai sapi Bali, yang jantan yang berwarna hitam, yang coklat yang betina. Sekarang di sebelah kanan, yang ukurannya lebih kecil, di sini kita ada rusa Jawa. Biasa ditemukan di Jawa, Bali, dan Pulau Timur. Halo rusa. Di Bali mereka ini disebut dengan benjangan. Dia lagi makan, enak banget ya makannya rusa. Oh, itu nggak ada tanduknya, itu ada tanduknya tuh. Tuh, dadah rusa, bye bye. Nah, sekarang di sebelah kiri satu yang tapir ya. Nah, tapir memiliki moncong atau hidung yang besar yang menyerupai belalai yang digunakan untuk mencari makanan dan mencari jalan. Itu dikarenakan penglihatan mereka yang kurang baik. Nah, banyak yang mengira jika tapir ini pemakan semut. Kalau tapir ini bisa ditemukan di Sumatera dan Jawa juga. Nah, jadi banyak yang mengira tapir ini pemakan semut ya, padahal mereka itu merupakan satwa herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan.
perempuan, jadi bukan pemakan semut. Sekarang kita menuju wilayah Borneo. Sebut banget, Mak. Semut ya dia makannya ya. Sebelah kiri di atas pohon. Udah ada orang hutan deh. Iya, kita ada orang utan. Ompong. Jadi orang utan itu merupakan kera ya, bukan monyet, karena kera dan monyet itu berbeda. Kera tidak memiliki ekor, sedangkan monyet memiliki ekor. Orang utan dengan manusia sangatlah mirip karena mereka memiliki 96% DNA yang sama dengan kita. Jadi perbedaannya hanya 4% saja. Mereka juga memiliki sidik jari dan untuk yang betina juga mengalami siklus menstruasi. Dan kecerdasan orang utan setara dengan anak usia 5 tahun. Nah, sekarang kita memasuki rawa-rawa. Nah, jadi ini merupakan replika rawa-rawa yang ada di hutan Borneo. Kaget, Mak. Nah, sekarang di sebelah ini bisa dilihat ada yang santai di atas pohon ya, dan juga di bagian belakang dekat tembok kita punya Winnie the Pooh atau beruang madu. Beruang ya? Ini mereka punya tangga tapi kecil. Nah, jadi beruang madu ini merupakan beruang terkecil di dunia. Disebut juga sebagai beruang matahari karena di dadanya itu terdapat lingkaran kuning yang menyerupai matahari. Mereka juga memiliki lidah sepanjang 25 cm yang digunakan untuk mencari makanan seperti madu di pepohonan. Tapi selain madu, beruang madu juga bisa makan buah-buahan dan juga serangga. Bolak-balik. Nah, sekarang kita akan melewati jembatan Getah dan akan memasuki gerbang yang besar. Nah, saat melewati Gerbang jembatan dibuka Getah deh. bisa bilang A bersama-sama ya. Dalam hitungan 1, 2, dan 3. Tropis Sumatera. Ada yang tahu kita akan bertemu dengan satu apa? Ada yang bisa menebak? Iya, kita akan bertemu dengan harimau. Harimau deh. Gede banget deh. Harimau deh. Dua kanan dan kiri ya. Nah, yang sebelah kanan ini namanya Thomas dan kiri namanya Laksmi. Oh, Thomas. Jadi untuk harimau itu bobotnya bisa mencapai 3 meter. Jika diukur dari ujung Tuh, tuh, tuh. Yuk kesini Yung. Yuk ke ayah tuh. Tuh. Belum dia. Tuh. Iya, si Thomas yang jantan ya, ukurannya lebih besar dari si Laksmi yang betina yang sedang duduk. Nah, dalam sehari harimau ini bisa makan 6 kg daging. Iya, dan karena daging lama dicerna, makanya mereka akan lebih sering terlihat kelelahan dan mengantuk di siang hari. Dan akan lebih aktif pada sore menjelang malam hari. Nah, lagi main-main ya. Ya, jadi perhatian. Bikin adek kayaknya. Ini sofistik. Lagi datang, Mak. Nah, dan harimau ini juga merupakan perenang yang sangat handal, bisa berenang sejauh 29 km. Jadi mereka juga sangat suka dengan air. Biasanya di siang hari mereka akan berenang di kolam sebelah kanan ini. Dia sudah termasuk gede. Umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Dia nggak Dalam nyerah. sehari juga harimau ini bisa tidur selama 16 jam. Opa dong. Iya, makan dan tidur. Apaan? Kurang. Satu seluruhan taman-taman Indonesia, kita lebih ke harimau Sumatera. Baik, bosku. Makan jatah kita yang kedua ya. Safari. Nah, jadi begitulah perjalanan kita di Indonesia dan selamat datang di India. Kita di India deh. Makanan bisa dilihat patung lembunan ini merupakan lembu suci yang berasal dari India. Tadi dapat tidak? Rusa lagi. Ya, di sebelah kanan kita bertemu dengan sekumpulan rusa tutul putih. Mudah dikenali karena mereka memiliki tutul putih pada tubuhnya dan hanya yang jantan saja yang mempunyai tanduk yang disebut dengan rangga.
Dan jika rangganya ini patah, rangganya akan tumbuh dalam waktu setahun. Iya, jadi bisa tumbuh kembali kadonya. Dia makan deh tuh. Kenapa itu dia? Makan buah. Buat tuh sehat tuh. Sehat ya. Bye bye Rusa. Oh, siapa banyak banget. Iya banyak banget ya Rusanya ya. Oh, sehat. Nah, sekarang sebelah kiri yang berwarna hitam yang duduk di pojokan. Tidak mana deh Kita lihat. punya beruang hitam Himalaya. Mereka ini omnivore. Iya, bisa makan buah-buahan sama bahkan mamalia kecil. Jadi beruang hitam Himalaya ini merupakan spesies beruang terbesar di Asia. Disebut juga sebagai beruang bulan karena di dadanya itu terdapat lingkaran putih yang menyerupai bulan sabit. Iya, tadi kita bertemu dengan beruang matahari, sekarang kita bertemu dengan beruang bulannya. Jadi begitulah perjalanan singkat kita di India dan selamat datang di Afrika. Oh, Afrika. Waka Di dalam air yang sedang berenang. Oh, tuh. Iya, kita ada Halo. Apa sih, Mak? Tuh. Nah, jadi kuda nil itu merupakan satwa Kuda nil. terbesar ketiga di dunia setelah gajah dan badak ya. Ini gede Bobotnya banget. bisa mencapai 3 ton dan bisa menghabiskan 100 kg makanan dalam sehari. Hidup dia tidur. Nah, kuda nil ini suka berenang agar kulitnya itu tidak pecah-pecah dan kering karena mereka memiliki kulit yang sensitif. Oh, Mereka juga bisa pakai sunblock. menghasilkan sunscreennya sendiri yaitu berupa cairan merah yang disebut dengan keringat darah. Oh, Nah, mereka ini juga bisa menahan nafasnya di dalam air selama 5 menit. Nah, di Afrika sana, kuda nil ini merupakan pembunuh nomor 1. Jadi banyak kasus tercatat di mana manusia lebih banyak dibunuh karena kuda nil daripada diterkam oleh singa. Itu dikarenakan kuda nil merupakan satwa teritorial. Jadi apapun yang masuk ke area atau daerah mereka itu akan dimusnahkan atau dibunuh. Jadi mereka menganggap semua yang masuk ke area itu sebagai ancaman. Jadi mereka tapi mereka hanya membunuh manusia saja ya, tidak memakannya karena mereka itu satwa herbivora atau memakan tumbuh-tumbuhan, tidak memakan daging. Nah, sebenarnya kita di sini ada Haina ya, mungkin Hainanya sedang medical check up. Ya, ada medical check up, jadi tidak bisa ada di exhibit. Ya, pemeriksaan rutin seperti itu, kesehatan rutin. Ya, Bre. Nggak bolehnya Kita dibatasi sama gerbang, Pak. Setiap satwa karnivora dibatasi dengan gerbang. Ya, sebelah kiri ya, kita bertemu dengan jenis antelope terbesar dan terlambat. Namanya eland. Nah, meskipun eland ini lambat di Afrika. Nah, jadi meskipun eland ini lambat, eland juga bisa melompat setinggi 2,5 meter. Baik jantan maupun betina sama-sama memiliki tanduk panjang, tapi jika tanduknya patah, tanduknya tidak akan tumbuh kembali. Berbeda dengan rusa. Jadi ini wilayahnya savana Afrika. Iya, di sebelah kiri kita bertemu dengan burung terbesar di dunia, yaitu burung unta. Jadi burung unta tidak bisa terbang ya, mereka hanya bisa berlari kencang dengan kecepatan 70 km per jam. Cepet banget larinya. Burung unta ini juga memiliki telur terbesar, berat telurnya bisa mencapai 1,5 kg. Otak mereka juga sangatlah kecil, bahkan lebih kecil dari bola matanya. Jadi sangat kecil. Aduh, nggak bisa mikir berarti dia. ada yang gede. Sekarang yang di sebelah kanan, nah ini jenis antelope juga ya, namanya waterbuck. Jadi waterbuck ini memiliki kelenjar minyak yang dapat menghasilkan cairan anti air yang digunakan untuk melindungi kulit dan bulu mereka. Nah, jadi ketika waterbuck ini terkena air, kulit dan bulunya itu cepat kering. Atau bisa dibilang waterbuck merupakan satwa yang waterproof. Iya, waterproof karena anti air ya. Tidak tinggalnya kayaknya itu. Dia tahu kali kalau
kekewe nih, kekewe. Nah, kalau yang di sebelah kiri, yang sendirian yang lebih kecil kita punya Lechui. Jadi Lechui ini merupakan atlet Iya, tuh terkecil dia dan tercepat di sendirian Afrika. kasihannya. Mereka itu bisa berlari sekitar 80 km per jam. Nah, ketika Lechui berlari, mereka itu seolah terlihat terbang karena mereka berlari sambil melompat secara bersamaan dan hidup di sekitaran rawa-rawa Afrika. Apa dia? Tabak. Bahasa Inggris nih kan. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan singa. Oh, singa deh. Sebelah kiri ya, di atas batu sedang tidur. Ada yang tahu ini singa jantan atau betina? Iya, ini singa yang betina. Jadi perbedaannya dengan yang jantan itu ada di bagian rambut yang disebut dengan surai, di bagian kepala dan lehernya. Nah, kalau untuk singa itu untuk yang jantan bobotnya bisa mencapai 250 kg, sedangkan untuk yang betina itu 150 kg. Iya, lebih kecil bobotnya. Dan sehari singa itu bisa makan 7 sampai 8 kg daging. Ya, lebih banyak dari harimau. Dan untuk jantan Kakak Parit, bangun Kakak Parit, susah banget dibanguninnya. Berdua ya kakak mau Ya, pang. jadi untuk jenis kucing terbesar Lagi marahan ya. Setelah itu baru singa. Kakak Mas Opang lagi marahan tuh. Iya. Nah, di alam liar, singa betina lah yang bertugas untuk berburu karena mereka merupakan pemburu yang handal. Jadi bukan yang jantan ya. Jadi kalau untuk yang jantan itu bertugas untuk melindungi kelompoknya dan meneruskan gen keturunannya. Jadi ketika singa betina sudah mendapat, iya benar. Iya, sekarang kita akan bertemu dengan mamalia darat tertinggi di sebelah kanan. Iya, kita bertemu dengan jerapah. Di sini kita ada 3 jerapah ya. Nah, kita sapa dulu yang paling pojok yang sedang berjalan ke arah sana. Untuk makan saja dan tidur selama Zebra deh, 2 jam dalam sehari. Zebra deh, Iya, situ dan deh. mereka itu tidur berdiri ya. Sekarang di sebelah kiri kita ada zebra deh. Nah, jadi namanya zebra grevi, merupakan zebra terbesar di Afrika. Zebra Memiliki 2 warna yaitu hitam dan putih, dan setiap zebra itu memiliki corak atau pola yang berbeda dengan zebra lainnya. Jadi tidak ada 2 zebra yang memiliki pola yang sama, walaupun terlihat mirip tapi sebenarnya berbeda ya. Untuk pola jerapah pun juga seperti itu, tidak ada 2 jerapah yang memiliki pola sama. Semuanya setiap individu itu berbeda. Iya benar, sama seperti sidik jari manusia yang setiap individunya berbeda. ada jerapah. Nah, di sebelah kanan kita ada watusi atau sapi merah Afrika. Bisa dilihat mereka memiliki tanduk panjang dan besar. Panjang tanduknya ini bisa mencapai ukuran 1,8 meter dari ujung ke ujungnya. Mereka sangat disucikan oleh suku-suku di Afrika. Maka dari itu suku di sana sering meminum darah satwa ini untuk stamina. Mereka juga sering digunakan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Bisa menggunakan sekitar 20 ekor watusi untuk satu pernikahan. Nah, sekarang di sebelah kiri kita ada unta. Untuk Satu punuk. Di sini ada yang tahu dalam punuk unta isinya apa? Nah, jadi di dalam punuk unta isinya itu lemak ya, bukan air. Jadi lemak itu digunakan sebagai cadangan makanan mereka. Nah, mereka juga bisa hidup tanpa makanan sekitar 2 minggu. Ya, bisa hidup tanpa air dan makanan ya. Jadi mereka akan menggunakan lemak di punuknya itu untuk sumber makanan.
Pada sebelah kiri dekat batu. Tuh. Kira pernah nonton Lion King? Ini si Rafiki. Ya, namanya monyet mandrill ya, merupakan monyet terbesar di Afrika. Mereka ini memiliki ciri wajahnya yang berwarna. Di wajahnya itu ada berwarna biru dan ada merahnya. Ya, ini mereka ini monyet. Tapi ekornya pendek. Di sebelah kiri di atas gunung kita punya kambing gunung. Jadi di alam liar kambing gunung ini memang tinggal di pegunungan untuk menghindari serangan predator. Predator teman mereka adalah leopard atau macan tutul. Dan saat mendaki gunung, mereka ini bisa melompat sekitar 2 meter. Jadi di alam liar mereka akan turun dulu di pagi hari untuk merumput, mencari makan, setelah itu kembali lagi mendaki gunung untuk berlindung. Sekarang di dekat air kita punya burung pelikan. Jadi burung pelikan ini merupakan salah satu burung air terbesar. Mereka memiliki kantung di bagian bawah paruhnya yang digunakan untuk menangkap makanan seperti ikan. Dan kantung tersebut juga bisa menampung air sebanyak 12 liter. Jadi kantungnya itu akan mengembang. Iya, 12 liter. Mereka ini bisa ditemukan di segala benua kecuali di Antartika. Kayak ada tuh suka mandi, suka berenang. Nah, sekarang kita memasuki wilayah panorama. Tinggalnya deket banget tuh. Tinggalnya molornya enak banget. Ini dia kakak ayah. Kakak ayah. Hah? Itu 2 tuh singgahnya tuh. Singa, serem. Kok dia nggak bangun? Kakak ayah berani. Kok dia nggak bangun? Kakak ayah cetan. Tuh belakangan munduran. Ada ngadep sini deh. Ada Alia. Alia ngadep sini Alia. Kakak Dias ngadep sini. Deketan dong. Deketan. Dah. Ya aku foto ya belum. Jangan maju-maju bu. Ya 1, 2 ya jangan maju. Ada jangan gitu dong kasihan kakak. Ayo kak. Ada lewat sini deh, kakak kurang kesiniin kak. Dah, 1, 2, 3. Sama kata Mbaknya tadi semuanya. Ya kakaknya dilepas, dia rebutan jadinya.